Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pemanggilan paksa aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia, kami sudah terhubung kembali dengan Direktur YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Pak Isnur. Baik, Pak Isnur, Anda mengetahui seperti apa kronologis lengkapnya sampai bisa terjadi pemanggilan paksa tadi pagi sekitar pukul 7:45? Ya, sebelumnya ada pemanggilan satu dan dua yang dimana Fathia tidak bisa dan Haris untuk bertemu karena memang tanggalnya tidak pas. Waktu itu akhir tahun dan kemudian juga awal tahun baru, dan kami memberikan surat pemberitahuan dan juga penyidik komunikasinya cukup baik. Kadang-kadang via WA ngasih tahu gitu ya sebelum seperti itu. Nah, tiba-tiba hari ini ada panggilan tapi tidak ada komunikasi. Panggilannya langsung datang sekitar 4 atau 5 orang, yang di Fathia 5 orang, dan langsung mau menjemput paksa gitu. Padahal kalau kemudian aparat ya ngasih tahu baik-baik bahwa hari ini panggilan terakhir dan dimohon datang, tentu kita akan menghormati dan datang ke Polda Metro Jaya gitu. Baik, baik Pak Isnur, kami dengar memang dari pihak Haris Azhar maupun Fathia ini sebenarnya sudah kirimkan surat penundaan pemanggilan sampai Februari, namun tidak direspon. Iya. Di awalnya seperti itu, jadi kami selalu memberikan surat jawaban, surat permohonan penundaan dengan alasan dan bukti-bukti yang kita lampirkan, tapi tidak kemudian ada jawaban. Langsung panggilan kedua. Kemudian dikasih lagi, kirim surat lagi, tidak ada jawaban lagi, tidak ada kemudian kapan misalnya, nggak seperti itu, langsung panggilan ketiga. Jadi prosesnya sangat cepat gitu. Kami juga bertanya, kasus yang lain ya seperti Raffio Patra sampai sekarang nggak ada kabar, tapi kasus ini kok sangat cepat. Baik. Panggilan terus-menerus konsisten waktunya gitu. Baik, Pak Isnur, namun kami mendengar dari polisi bahwa tanggal 6 Januari itu katanya sudah kesepakatan sebenarnya dengan kedua saksi ini. Tidak, jadi di tanggal panggilan pertama, Fathia tidak bilang tanggal Januari, tanggal 6, bahwa tanggal sekian tidak bisa gitu. Itu jawaban yang diberikan. Jadi sebenarnya tidak ada deal-dealan untuk tanggal 6 itu tidak ada sama sekali? Tidak ada tanggal sekian kami bisa, nggak ada. Panggilan pertama dijawab tidak bisa, kami ada jawabannya secara lengkap dan kami bilang mohon ditunda. Tundanya kapan itu kami tidak sebutkan di situ. Baik, Pak Isnur, apa yang Anda lihat dari peristiwa ini? Ya, tentu kami melihat ini ada komunikasi tidak baik dan kami melihat ada semacam kesewenang-wenangan. Padahal kalau komunikasinya baik itu akan lebih mudah buat klien kami menemui, berkomunikasi dan menjadi pemeriksaan. Tapi toh tadi ketika disebut paksa pun klien kami menjawab bahwa ya kita akan datang hari ini dan datang jam 11 siang ke Polda Metro gitu. Dan kemudian pemeriksaan tadi selesai di jam 6 dan sudah selesai pemeriksaannya. Seperti apa tadi pemeriksaannya, Pak? Pemeriksaan berputar seputar pertanyaan kepada video yang ditayangkan di channel Haris Azhar. Jadi tadi di awal pagi pertanyaan sekitar tahu nggak subscribernya berapa, terus siapa yang edit, siapa yang upload. Ya Fathia banyak menjawab tidak tahu. Karena ya memang tidak tahu siapa yang mengupload, siapa yang edit, siapa yang memberikan nama gitu-gitu. Dan termasuk tanya siapa yang mengundang. Jadi pertanyaan seputar video YouTube yang dijadikan bahan laporan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Isnur, Direktur YLBHI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, diduga menerima aliran dana dari bandar narkoba sebesar 300 juta rupiah, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan Kombes Riko terkait keterangan mantan anak buahnya di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sumatera Utara. Kombes Riko diperiksa terkait dugaan menerima aliran dana sebesar 300 juta rupiah dari bandar narkoba. Selain itu, ia juga disebut membelikan 1 unit sepeda motor kepada Babinsa dari uang hasil suap.
Nggak ada. Uang hasil pencurian, hasil penggeledahan, Pak, narkoba. Nggak ada, itu kan kasus itu akhir Juni. Kita pemberian motor kan awal Juni. Tanggalnya aja udah lain. Itu tidak benar, Pak, dari uang suap, dugaan suap? Nggak ada, nggak mungkin kita pakai itu. Tidak hanya Kapolrestabes Medan, Propam Polda Sumut juga memeriksa sejumlah pejabat lain yang diduga turut menikmati aliran dana. Sejauh ini pemeriksaan telah dilakukan untuk semua anggota yang melakukan pidana dan pelanggaran hukum internal sudah ditegakkan, sudah diperintahkan Kapolda untuk diproses, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan saat ini masih ada yang berlangsung di Pengadilan Negeri. Kasus ini mencuat setelah 5 personil Sat Narkoba Polrestabes Medan didakwa mencuri atau menggelapkan uang hasil penggeledahan dari rumah bandar narkoba Yusuf. Kelima personil yang didakwa ini telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak. Kelima personil tersebut antara lain Bribka Ricardo Siahan, Ibtu Toto Hartono, Aibtu Matredi Naibaho, Aibtu Dudi Efni, dan Aibda Marzuki. Membahas terkait hal ini, kami sudah bergabung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Mbak Isa. Baik, menanggapi terkait dengan aliran dana, dugaan suap dari bandar narkoba, berkaca dari kasus yang terjadi di Kapolrestabes Medan, akankah kemudian di daerah-daerah lain juga diperiksa, ada kemungkinan kasus yang sama, Pak? Kita perhatikan ya, tahun ini ada 352 anggota Polri dipecat, ya. Itu kenaikan 250% dari tahun 2020. Artinya Kapolri betul-betul serius. Nah sekarang menurut saya memang itu pada level Bintara. Sekarang IPW meminta Kapolri juga memberikan perhatian serius pada level perwira, ya, perwira menengah, gitu ya. Nah seperti di mana ini, di Poltabes Medan ini ya. Kita percayakan kepada Propam Polda Sumut untuk memeriksa dan bersikap transparan. Kalau ada penerimaan uang, ini kan penerimaan uang kan bisa dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. Kalau ada mengarah ke sana, ini cukup serius, ya. Pada tahap pertama bisa dicopot dulu dari jabatannya. Kemudian apabila ada bukti-bukti pidana di sana, itu harus ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan pidana, ya, suap atau gratifikasi. Itu IPW mendorong ke sana agar apa? Agar spirit Pak Kapolri untuk kalau ekor tidak dipotong, kepala dipotong, bisa diwujudkan. Karena dari 350 lebih yang dipecat, itu hanya ada 2 AKBP, ya. Itu pun yang satu perkara pengguna narkoba, kasus yang lama. Nah, untuk level Kapolres belum ada yang dipecat. Nah, ini yang sejauh catatannya IPW berdasarkan itu ya, pendataan IPW. Begitu, Mbak. Baik, Pak Sugeng, selain kasus yang di Polrestabes Medan, juga ada kasus di Boyolali. Salah satunya adalah korban pelecehan seksual kemudian melapor ke polisi, malah mendapatkan dalam tanda kutip pelecehan pada saat sedang diperiksa. Seperti mendapatkan ledekan dari polisi yang memeriksa ketika itu. Seorang korban pelecehan seksual untuk melapor saja sudah berpikir berkali-kali karena memang sering ditanggapi seperti itu. Tidak hanya oleh lingkungannya tapi juga oleh pihak berwajib. Untuk menghilangkan hal itu seperti apa, Pak? Kasus ini masuk ke IPW tanggal 13 Januari kemarin, ya.
pengaduan ini langsung disampaikan juga ke IPW, dan IPW tanggal 14 langsung menyampaikan kepada Kapolres Boyolali, ya, AKBP Edmond siapa ya, ya kita sampaikan supaya tindakan kasat terse yang merendahkan martabat perempuan ini diperiksa secara internal, ya, karena sudah pasti kalau ini terbukti dan ada saksi itu melanggar PP nomor 3 tahun 2002 tentang disiplin. Di sana anggota Polri wajib menghormati hak-hak asasi manusia termasuk hak perempuan, ya, diperlakukan secara hormat, berlaku sopan, wajib berlaku sopan. Baik, Pak Sugeng, untuk beberapa catatan di kasus pelecehan seksual, seringkali polisi ini mempertemukan antara pelaku dengan korban. Itu sangat sudah jelas melanggar hak asasi manusia karena korban pastinya mengalami trauma. Untuk menghindari hal ini terjadi lagi, seperti apa Pak Sugeng? Yang saya bilang profesionalisme yang rendah, ya, karena pasti ada trauma. Artinya polisi ini tidak paham akan tugas profesinya. Harus korban-korban traumatik harus dijauhkan dari korban atau dari pelaku, gitu ya. Ini sikap tidak profesional. Memang kita memperhatikan. Baik. Kita memperhatikan, ya, spirit Kapolri melakukan perubahan itu mengalami kesenjangan. Baik. Karena problema profesionalisme banyak seperti itu, ya, dengan level bawah. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, usai jeda, sakit hati istri minta cerai, seorang suami tega membunuh istrinya dengan senjata tajam. Informasi selengkapnya usai jeda.